Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul materi yaitu Aspek Semantik Kosakata 2 dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ade Nurul Izzati G. Yotolemba, SPD, MPD. Adapun nama-nama kelompok 4 yang pertama yaitu Vidya Raihan, yang kedua Sisilia Keisha Tarore, yang ketiga Emilia Safitri Esmaha, yang keempat Hausa Nur Aifa, yang kelima Dinda Sari, yang keenam Dwi Puspitasari, yang ketujuh Fadlia, dan yang kedelapan Aldo Kristo. Pada video ini kita akan membahas mengenai aspek semantik kosakata 2. Yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai perubahan makna kata. Secara umum terdapat dua jenis perubahan makna kata, yaitu peorasi atau perubahan makna kata negatif dan ameliorasi atau perubahan makna kata positif. Di samping peorasi dan ameliorasi sendiri, masih terdapat jenis perubahan makna kata lain yang sudah dianggap umum dan sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang perlu kita pahami, sehingga masyarakat sendiri bisa mengerti setiap ungkapan atau kata yang diucapkan dalam berkomunikasi. Perubahan makna kata peorasi merupakan jenis perubahan makna kata yang negatif. Dalam hal ini, kata-kata yang termaksud peorasi mempunyai perubahan makna yang lebih buruk, sehingga tak jarang beberapa kata peorasi digunakan sebagai ungkapan kasar atau umpatan. Contoh, kata babi yang semula berarti jenis hewan dengan bentuk gempal dan ciri khas hidungnya besar dan menonjol, kemudian kata babi mengalami perubahan makna yang digunakan sebagai kata kasar atau umpatan. Sama halnya dengan kata anjing atau monyet yang berarti hewan, kini banyak digunakan sebagai umpatan kasar. Contoh, ada pula kata istri yang dinilai lebih baik dan sopan saat diucapkan, kemudian mengalami perubahan peorasi menjadi bini. Meskipun sama-sama berarti pasangan dari suami atau ibu dari anak-anak, namun bini justru dinilai lebih kasar saat diucapkan dibandingkan istri. Baik, selanjutnya ada perubahan makna ameliorasi, merupakan jenis perubahan makna kata positif. Dalam hal ini, kata-kata termasuk ameliorasi memiliki kata positif dibandingkan makna asli atau makna awalnya. Contohnya, kata sahaya dalam bahasa Melayu berarti hamba, abadi atau budak. Namun kini sahaya mengalami perubahan makna yang lebih positif, yaitu menjadi saya. Kata saya ini juga berdiri sebagai promina, personal tunggal yang bebas kata. Secara umum, jenis perubahan makna kata ameliorasi dibedakan menjadi dua, yaitu eufemisme dan desfemisme. Yang pertama ada eufemisme, yaitu penggunaan kata dalam bentuk lain untuk menghindari bentuk tabu. Contohnya adalah kata mati lebih sering dihindari diganti dengan kata meninggal, atau kata berak diganti dengan buang air besar yang dianggap lebih sopan. Yang kedua, disfemisme, yaitu perluasan makna yang lebih kasar dan bersifat ofensif. Contohnya seperti kata pencuri yang sering disebut juga dengan maling. Komponen makna juga bisa disebut sebagai komponen semantik, semantik fature, semantik properti, atau semantik marker. Mengajarkan kita bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang sama dalam membentuk makna kata atau makna. Unsur leksikal itu, contoh, kata yang bermakna mencuri atau mengambil diperoleh dari KBBI. Oleh karena itu, makna yang dimaksud dalam makna leksikal. Dalam makna leksikal menurut pendapat dari Krida Laksana adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang, benda, peristiwa, dan lain-lain. Makna leksikal juga mempunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaannya atau konteksnya. Selanjutnya, ketaksaan nilai rasa. Ketaksaan atau ambiguitas dapat diartikan sebagai bentuk atau konstruksi, bisa berupa kata atau kalimat yang memiliki lebih dari satu makna. Ketaksaan makna itu juga dapat disebabkan oleh pemenggalan kata yang tidak tepat dalam ragam tulis atau kesalahan intonasi dan jeda dalam ragam lisan. Polisem juga dapat menyebabkan ketaksaan, konteks, dan dalam beberapa kasus, tanda baca menjadi kunci untuk dapat memutuskan makna yang tepat. Selanjutnya, ketaksaan nilai rasa. Menurut Carlson tahun 1977 halaman 38 menyebutkan 3 bentuk utama ambiguitas ketaksaan yang berhubungan dengan fonetik,
leksikon. Yang pertama, ambiguitas fonetik. Ambiguitas fonetik adalah ambiguitas yang berhubungan pada ranah fonetik atau sistem. Yang kedua adalah ambiguitas gramatik. Tingkatan ambiguitas ini sedikit lebih kompleks daripada sebelumnya karena keambiguan muncul pada tataran morfologi dalam kurung kata dan sintaksis dalam kurung kalimat. Yang ketiga, ambiguitas leksikal. Nah, pada ranah leksikon, ambiguitas dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama ialah adanya gejala polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa dalam kurung kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. That nigga come, I got 3 old thoughts,